Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, berjumpa lagi dengan saya Sri Anissa Putri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cerita pendek. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek. Selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri teks cerpen. Ciri-ciri teks cerpen yang pertama kita fokus pada satu tokoh. Nah, jadi di dalam cerpen nanti itu akan ada satu tokoh utama yang terdapat di dalam cerpen. Kemudian ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, memiliki puncak masalah. Yang keempat, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Yang kelima, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Yang kelima, alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Latar ceritanya terbatas. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks cerpen. Selanjutnya, kita masuk kepada unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, unsur-unsur pembangun cerpen ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu unsur intrinsik cerpen. Nah, unsur intrinsik cerpen ini adalah unsur yang berasal dari dalam cerpen tersebut. Yang kedua, unsur ekstrinsik cerpen. Unsur X ini merupakan unsur yang terdapat dari luar cerpen tersebut. Kita masuk ke unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, unsur-unsur intrinsik ini terdiri dari 7. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Dan yang ketujuh adalah amanat. Nah, berikut adalah ketujuh unsur intrinsik cerpen. Selanjutnya, yaitu unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang penulis. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen. Berikutnya, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen itu ada 6 nilai. Yang pertama yaitu nilai budaya, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai agama, yang keempat nilai moral, yang kelima nilai pendidikan, dan yang keenam yaitu nilai estetika. Nah, jadi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen itu terdiri dari 6. Berikut penjelasan dari masing-masing nilai-nilai kehidupan di dalam. Yang pertama yaitu nilai budaya dalam cerpen. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, adat, dan hasil karya cipta manusia. Contoh, kami bermain hingga arlojiku menunjukkan pukul 11 siang. Ingin saja kami berjalan pulang. Tiba-tiba kami mendengar bunyi irama yang amat cepat. Aku tak mengerti dari mana bunyi itu dihasilkan. Tapi ketika aku menoleh dan melihatnya,
ternyata ada beberapa bapak-bapak yang sedang memainkan barongan. Nah, dari kutipan cerpen di atas, terdapat nilai budaya yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat setempat melestarikan alat musik daerahnya, yaitu barongan. Yang kedua, yaitu nilai sosial dalam cerpen. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata laku dan interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nilai sosial ini adalah nilai yang berkaitan antara hubungan manusia dengan sesamanya di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, saat Budi hendak menyeberang jalan, ia melihat seorang ibu tua renta yang terlihat kepayahan menenteng barang belanjaan. Sepertinya ibu itu hendak ke seberang jalan. Budi kemudian menghampirinya dan membantu ibu itu untuk membawakan barang belanjaan dan menuntunnya menyeberang jalan. Nah, dari contoh di atas menunjukkan sikap peduli dan tolong-menolong. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan atau kebutuhan dengan orang lain. Nah, begitu ya penjelasan dari nilai sosial di dalam cerpen. Yang ketiga, yaitu nilai agama dalam cerpen. Nah, nilai agama ini seringkali kita dengar dengan nilai religi. Nah, nilai religi atau nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran keagamaan, yakni keterkaitan antara manusia dengan Tuhan. Contoh, saat hendak menaiki tangga, Iva masih bingung jalur manakah yang akan ia lalui. Apakah surga atau neraka? Jika ia memilih jalur kiri, maka masuklah ia ke dalam neraka. Tetapi jika ia memilih jalur kanan, maka masuklah ia ke dalam surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari contoh di atas menunjukkan tentang ajaran keagamaan dan keyakinan terhadap adanya Tuhan. Nah, hal tersebut ditunjukkan oleh Iva yang selalu berpikir matang sebelum mengambil tindakan. Nilai yang keempat yaitu nilai moral di dalam cerpen. Nah, nilai moral ini adalah nilai yang berkaitan dengan tingkah laku, perangai, atau budi pekerti antar sesama manusia. Contoh, meskipun kehidupan prakasa sangat berat dan menyedihkan, ia tidak pernah mengeluh dengan keadaan dan selalu mencari jalan keluar setiap masalah, bukan malah bunuh diri. Nah, dari contoh di atas sangat jelas tergambar sifat tokoh yang berperilaku baik dalam menjalani hidupnya walaupun semasa hidupnya didera berbagai kesusahan yang dialaminya. Nah, jadi sifat tokoh dari kutipan tersebut memiliki kepribadian yang baik dan tidak terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nilai yang kelima yaitu nilai pendidikan dalam cerpen. Nah, nilai pendidikan ini merupakan nilai yang sudah sering kali kita dengarkan. Nah, apa sih nilai pendidikan itu? Nah, nilai pendidikan adalah nilai yang menuntun manusia untuk selalu belajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang bodoh menjadi pintar. Nah,
Jadi nilai pendidikan ini menuntun manusia untuk selalu berubah dari hal yang tidak baik ke yang lebih baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan manusia yang bodoh sekalipun bisa berubah menjadi pintar. Nah, berikut contohnya. Beberapa minggu setelah tes beasiswa, kami melihat hasil tesnya secara online dan kami semua lulus. Mimpi kami terasa hangat. Tuhan mendengar doa kami. Aku terharu, bersyukur dengan dalam. Dari contoh di atas, tergambar sekelompok siswa yang giat belajar sehingga lulus tes secara online. Nah, dari pengertian nilai pendidikan, nah itu merupakan nilai yang menuntun manusia untuk selalu belajar. Nah, jadi dari kutipan di atas tergambar sekelompok siswa yang selalu giat belajar sehingga lulus tes secara online. Nah, kita lanjutkan nilai yang keenam. Nilai yang keenam yaitu nilai estetika dalam cerpen. Nah, nilai estetika ini sering kita dengar dengan nilai keindahan. Apa sih nilai estetika itu? Nah, nilai estetika dalam cerpen adalah nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan. Contoh, lebaran, tanah boleh basah, udara boleh lembab. Angin menyelusup di sela-sela daun gugur. Awan kelabu. Matahari sembunyi di baliknya. Hujan tiba-tiba rajin membasahi bumi. Kota menjadi basah. Juga jalan-jalan dan halaman rumah. Orang-orang bergegas menghindarinya. Genteng-genteng coklat di perumahan yang tumbuh merapat. Berubah warna menjadi lebih tua dari biasanya. Nah, dari contoh di atas tergambar suasana latar ini yaitu mengandung nilai estetis atau nilai keindahan. Nah, jadi semua nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan Ananda bisa memahami lebih lanjut tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.